A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatu tutfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u mittatus su'i. Hadis rawahul Tirmizi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, Nabi menjelaskan salah satu dampak positif dari kita selalu bersedekah. Karena bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat itu perintah Allah. Itu perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini di dalam hati setiap yang diperintah oleh Allah, setiap yang diperintah oleh Rasul, efek sampingannya, dampaknya itu pasti, ada kata pasti. Kebaikan di balik perintah tersebut. Ada kebaikan. Sekarang kita akan lihat kebaikan di balik perintah Allah suruh bersedekah, suruh berinfak, suruh berwakaf. Kita mulai hadis Rasulullah. Inna sadaqata tudfi'u waraba rabbi wa tadfa'u mittatu su'i. Hadis rawahul Tirmizi. Di dalam potongan hadis ini setidaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ada dua manfaat dari sedekah itu. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak su'ul khatimah. Begitu kita sebut menolak su'ul khatimah, berarti mendekatkan husnul khatimah. Yakinlah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, di dalam penjelasan para ulama kita, berbicara kita tentang rezeki. Rezeki itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu adalah rezeki itu adalah harta. Tingkatan yang paling tinggi rezeki itu adalah anak-anak yang soleh. Tingkatan rezeki yang paling sempurna, adalah husnul khatimah dan ridha Allah. Sekarang sedekah itu akan menolak su'ul khatimah dan memanggil husnul khatimah. Inilah rezeki yang paling sempurna di sisi Allah Subhanallahu wa ta'ala. Satu manfaat dari sedekah itu. Yang kedua, kata Rasulullah, masih sambung hadis itu, sedekah, infak, wakaf itu selain dari menolak mati buruk atau su'ul khatimah, menolak musibah, menolak bencana. Yakinlah kaum muslimin, Allah melindungi kita kalau kita selalu bersedekah, kalau kita selalu berinfak, dan kalau kita selalu berwakaf. Apalagi bayar zakat bagi kita yang mampu.
Allah akan lindungi. Perlindungan Allah luar biasa. Luar biasa. Kayak seseorang yang berjalan pada tempat kepanasan, tapi dia pakai payung. Walaupun panas, tapi dia tidak akan merasakan kepanasan. Walau seseorang berjalan pada hujan yang cukup lebat, walaupun hujan, tapi dia tidak akan merasakan hujan. Kenapa? Kena lindungan. Begitu perlindungan. Jadi, perlindungan tentang musibah, ada sebagian ulama kita yang mengatakan begitu. Ini adalah rahmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Rahmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita, kita terlindung. Berlaku ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yang nolong, Allah yang membantu begitu. Kenapa bisa terjadi kondisi yang seperti itu? Salah satu dari dampak perintah Allah kita lakukan untuk bersedekah. Perintah Allah kita lakukan untuk berinfak. Luar biasa. Kita lihat hadis yang lain. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dau mardaukum bis sedekah." Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Luar biasa pahala sedekah. Kenapa seseorang yang senang bersedekah, yang senang berinfak, yang senang berwakaf, dirinya disehatkan oleh Allah. Sejalan dengan hadis yang kita bacakan tadi, menolak musibah, penyakit untuk seseorang, kadangkala adalah itu merupakan musibah. Kadangkala itu adalah merupakan ujian untuk orang yang berbuat dosa. Itu musibah. Sekarang orang yang senang berinfak, yang senang berwakaf, insya Allah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, Allah akan sehatkan badan kita. Allah akan segar bugarkan badan kita. Apalagi kalau seandainya kita panjatkan doa kepada Allah. Allahumma ya Allah, wa'afini fi badani. Allahumma ya Allah, wa'afini fi badani. Ya Allah ya Rabb, sehatkan badanku untuk mendekat kepadamu ya Allah. Sehatkan rohaniku untuk mendekat kepadamu ya Allah. Luar biasa pahala infak, pahala sedekah, pahala wakaf. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, mau enggak? Rezekinya ditambah oleh Allah. Mau enggak? Pastilah kita mau. Setidaknya nanti kalaupun secara jumlah belum bertambah, gaji kita akan tetap setiap bulan seperti itu. Setidaknya berkahnya akan ditambah oleh Allah. Kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu infakkan, yang kamu wakafkan, yang kamu sedekahkan akan diganti oleh Allah. Penggantian Allah kaum muslimin dan kaum muslimat bukan seperti hitungan matematik yang dicobakan oleh manusia. Ibu berniat untuk berinfak, niat baru. Insya Allah saya ke masjid, saya akan berinfak. Niat. Allah sudah catat satu kebaikan. Niat. Begitu
kita laksanakan, begitu kita laksanakan, Allah akan berikan 10. Melaksanakan baru. Kemudian kita ikuti dengan pemberian jalan ayat. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kita yakin dengan Al-Quran. Yang kita infakkan, yang kita wakafkan, yang akan kita sedekahkan. Yakin. Allah akan ganti. Jangan bayangkan kita infak 1.000 akan diganti 10. Bukan gitu. Kita infak 1.000 akan diganti oleh Allah 10.000. Bukan gitu. Yakinlah kaum muslim. Mungkin tidak terhitung bagi kita dengan infak 1.000. Allah akan lipat gandakan. Bisa jadi 100.000. Bisa menjadi 1 juta. Karena balasan dari Allah itu tidak terhingga. Karena balasan dari Allah itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Ada yang mengatakan seluas bumi dan langit. Ada yang mengatakan sebesar bumi dan langit. Tidak ada batasnya gitu. Yakinlah. Nah, kalau kita sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Khususnya infak, khususnya sedekah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati. Pikir kita. Apa yang kita cari di dunia ini. Dengan sedekah kita jadi sehat. Itulah. Itulah yang kita cari. Kesehatan yang sempurna. Kesehatan termasuk rezeki. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak terhingga. Kiranya untuk mendapatkan itu hanya dengan sedekah. Kemudian rezeki kita yang berkah, yang bersih. Berkah bersih, khuzuman amwalihim. Shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sedekahmu untuk bersihkan hartamu agar berkah dan bersihkan dirimu agar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kehidupannya di dunia. Allah mudahkan nanti kehidupannya di kubur. Allah yakin dimudahkan nanti kehidupannya di akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu pasang niat bersedekah setiap hari. Walaupun kecil tapi tetap amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus niat di dalam hati selagi kita masih ada umur, selagi kita masih bisa, kita berniat untuk bersedekah setiap hari. Apalagi kalau seandainya Bapak dan Ibu berikan di waktu subuh. Ini luar biasa, disaksikan oleh malaikat bumi dan disaksikan oleh malaikat langit serta didoakan oleh para malaikat kepada Allah untuk mendapatkan ganti, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk selalu menyisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah, infak, zakat, dan wakaf. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.